Satu lagi contoh soal untuk metode titik kumpul dengan cara observasi. Ini ada rangka batang dengan beban hanya satu di titik E sebesar 10 satuan kips. Geometrinya lengkap dan nomenklaturnya juga. Tentunya kita selalu harus mencari reaksi pertekan terlebih dahulu. Itu kita skip di sini karena saya yakin kalian sudah bisa. Dapat reaksi perletakan masing-masing 5 di titik A dan titik D ke arah atas, dan reaksi perletakan horizontal di titik D tidak ada. Ini sendi dan ini roll, sementara roll hanya ada vertikal. Nah, dengan kembali menggunakan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan, kita sebenarnya bisa dengan mudah mengerjakan analisa rangka batang dengan cara titik kumpul dengan mengobservasinya. Yang pertama adalah postulat menggunakan gaya batang yang nol. Bila mana dua batang berkumpul di satu titik dan titik tersebut tidak dikenai beban luar, maka otomatis kedua batang tersebut harus memiliki gaya batang nol. Kemudian kita beralih ke titik yang lain di mana informasinya lebih sederhana. Misalkan titik E ini. Titik E ini 10 satuan kips ini itu tak lain tak bukan akan ditahan oleh batang EB karena yang lainnya adalah horizontal. Berarti itu harus ada gaya batang ke atas sebesar 10. Kita tulis ke bawah, ke atas 10, dan ini harus pasangannya harus ke bawah supaya balance di batang tersebut. Kemudian dari situ kita bisa berpindah ke titik yang lain, misalkan yang titik A. Titik A ini karena dia gaya ini ke atas, yang bisa mikul hanya yang diagonal, yang horizontal tidak. Ya, jadi ini karena dia ke atas 5, ini juga akan ke bawah sebesar nilainya 5, ya, ke bawah. Di sini nanti bisa kita dapatkan menggunakan geometrinya dengan cara yang sama. Karena ini simetris, di sini juga bisa kita perlakukan hal yang sama. Kalau atas di titik D ke atas 5, yang ini harus dibalas ke bawah sebesar 5 juga, ya, dan ini ke bawah nih pasangannya sebesar 5. Dengan geometri kita peroleh bahwa yang horizontal ini 15 horizontal per 20 kali 5, dapatnya 3,75. Demikian juga di sini hal yang sama. Oke, apakah sini sudah seimbang? Coba perhatikan di titik B ini sebagai cek. Ini dua panah ini ke arah atas, masing-masing nilainya 5 dan 5. Ke atas 10, ke bawah 10, berarti balance. Ya, kemudian kita bisa melakukan perhitungan untuk diagonalnya di sini kalau mau nanti, dan ini horizontalnya dibalas karena 3,75, ini ke kiri dibalas dengan ke kanan 3,75, ini 3,75, dan ini juga otomatis 3,75 balas ke kanan, dan ini harus ke kiri supaya seimbang 3,75. Dan diagonalnya bisa kita dapat masing-masing 6,25. Jadi ini kalau ini bisa dipahami, coba dilatih supaya menyelesaikan rangka batang dengan cara observasi begini bisa mempercepat daripada cara yang pertama kali saya selesaikan dan kalian pelajari di kelas sebelumnya. Karena nanti ketika rangka batang itu menjadi statis tak tentu, kita perlu cepat menghitung gaya-gaya batangnya supaya perhitungannya lebih cepat, karena fokusnya nanti bukan mencari gaya batang, karena dianggap sudah bisa pada saat kita mempelajari statis tak tentu, gaya batangnya sudah dianggap dengan mudah diperoleh. Oke. Hal selanjutnya yang saya ingin bahas adalah mencari gaya batang dengan metode potongan. Jadi metode potongan ini seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, ini ditujukan untuk mencari gaya batang
yang hendak kita cari tidak seluruhnya, hanya beberapa saja. Jadi kadang dengan metode potongan ini kita bisa saja tidak harus mencari reaksi perletakannya. Bisa iya, bisa tidak. Berbeda dengan cara metode titik kumpul, karena kita mencari keseluruhannya, kita harus mencari reaksi perletakannya juga. Jadi kita memotong, di mana kita harus memotong, itu di tempat yang ingin kita ketahui gaya batangnya. Lalu kita dari potongan tersebut, kita akan mendapatkan gaya free body diagram yang terpotong. Kita kembali mengasumsikan yang tidak ketahuan itu nilainya dianggap tertarik, ya. Juga nanti kalau hasilnya positif, akan berarti arah yang kita asumsikan di awal itu benar. Kalau arahnya nilainya negatif, berarti arahnya berlawanan. Nah, jadi kita akan mendapatkan free body diagram. Nanti bagian yang terpotong, kita memotong struktur itu menjadi dua bagian. Free body diagram yang sebelah kiri misalkan, sebelah kanan, atau bagian atas dengan bagian bawah. Dan kemungkinan ketika kita memotong itu, kemungkinan besar itu yang terpotong itu maksimum 3 batang saja. Kalau lebih dari 3 batang, kita akan kesulitan mencari gaya-gaya batangnya. Jadi kenapa 3? Juga karena reaksi persamaan keseimbangan yang kita miliki ada 3, di arah X, di arah Y, dan moment. Oke, misalkan ini. Misalkan kita tertarik mencari gaya batang yang ada di batang BC dan batang GC. Ya, sebenarnya cuma 2. Tapi ketika kita memotong, harus strukturnya itu terpisah menjadi 2 bagian. Jadi mau tak mau, kita harus memotong mengikuti garis putus-putus yang potongan AA ini. Kita juga harus memotong GF. Ya, dengan demikian ketika kita memotong di titik AA ini, kita akan memiliki 2 struktur. Struktur yang sebelah kiri dan yang struktur yang sebelah kanan. Dan ketika kita memotong struktur tersebut, akan muncul gaya-gaya luar, yaitu gaya di batang BC, gaya batang GC, dan gaya di batang GF. Demikian juga akan di arah berlawanan akan sama besar tapi berlawanan arah. Ke kiri gaya batang FBC, FGC, ke bawah sekarang, dan ini ke kiri. Ya, ini free body diagram yang sebelah kanan, ini free body diagram sebelah kiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya, untuk mendapatkan gaya batang BC ini dan GC, kita kira-kira mau mempertimbangkan free body diagram sebelah kiri atau sebelah kanan? Itu mungkin pertanyaan yang terbersit di benak kalian. Sebenarnya yang kiri atau yang kanan sama saja. Cuman kadang kalau kita pilih dengan tepat, kita akan bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat. Maksudnya begini, kalau kita perhatikan free body diagram yang sebelah kanan, itu ada beberapa hal yang belum kita ketahui. Ada gaya batang BC, GC, GF. Dan karena kita tidak menghitung reaksi perletakan, kita juga tidak mengetahui berapa DX, berapa DY, dan berapa EX. Jadi kalau kita mau mempertimbangkan sebelah kanan, kita harus mencari dulu berapa reaksi-reaksi perletakan ini. Ya kan, tentunya akan lebih lama. Sementara fokus kita hanya mencari berapa gaya batang di BC dan GC. Nah, tentunya kalau kita lihat sebelah kiri, dia lebih memudahkan karena kita tidak perlu berhubungan dengan reaksi perletakan, dan kita bisa mencari misalkan kalau kita mengambil momen di titik G.
karena kedua gaya batang ini bertemu di titik G, ketika kita mengambil momen di sini, maka GC dan GF itu akan bertemu di titik tersebut dengan gayanya akan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa gaya batang FBC. Setelah kita dapat gaya batang GC, BC bisa kita peroleh dengan misalkan terlebih dahulu kita perlu mencari GF dengan kita mengambil gaya batang di sigma momen di C, kita akan mendapatkan GF dan kemudian kita melakukan horizontal, kita akan mendapatkan GF. Ya, lalu nanti pakai vertikal atau horizontal kita akan mendapatkan GC. Oke, saya pindah dulu supaya saya tuliskan detail jawabannya. Oke. Jadi kita mulai mengambil momen di titik ambil sigma momen di titik G. Dan putaran sesuai arah jarum jam dianggap positif yang dalam hal ini. Nah, kita perhatikan karena GC ini dan GF berujung di titik tersebut, ya, maka tidak aktif. Maka yang aktif adalah FBC dan yang 1000 Newton. Nah, FBC, gaya batang BC, tadi yang 1000 Newton. FBC berapa lengan gaya terhadap G? Saya ingin mengulas kembali tentang lengan gaya karena banyak yang masih belum paham kemarin, saya rasa. Jadi kalau kita bayangkan dia ada garis imajiner searah dengan BC tersebut, hitunglah jarak terpendek dari titik G ke garis tersebut. Tentunya adalah ini. 2 kali 2. Dan gaya BC terhadap G itu akan menyebabkan putaran sesuai jarum jam positif. Dan sing 1000 itu kita tuliskan garis imajiner dari garis 1000 tersebut, jaraknya terhadap titik D, jarak yang terdekat adalah 2 kali 2. Dan dia berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif sama dengan 0. Berarti 2 FBC kurang 2000 sama dengan 0. Berarti FBC sama dengan 2000 per 2 sama dengan 1000 Newton. Arahnya benar, berarti positif, berarti arah yang kita asumsikan di awal itu sudah benar. Kemudian kita lakukan vertikal. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 ke atas positif. Yang ada adalah yang FGC tapi yang vertikalnya, atau bisa juga FGC karena ini sudutnya 45 derajat, bisa menggunakan derajat juga, boleh juga ya, FGC, atau berarti bisa juga kalau saya mungkin menggunakan di sini sin 45 derajat ke atas positif dan ke bawah 1000 sama dengan 0. FGC berarti adalah 1000 dibagi sin 45 derajat, sehingga dapatnya 14,2 Newton. Kalau mau mencari gaya batang GF bisa dilengkapi dengan sigma horizontal.